Shalom dan selamat datang ke kebaktian online BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyang, terutama kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali menyertai ibadah online kita pada pagi ini. Manakala bagi jemaat Tuhan yang setia, Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan atas pimpinannya sepanjang minggu ini, kerana Dialah memulai, Dia memimpin dan Dia pasti menyempurnakan segala sesuatu. Bersama saya Michelle untuk info gereja minggu ini. Mesyuarat Majlis Gereja Bilangan 2 2021 akan diadakan pada 5 Jun bertempat di Bilik Mesyuarat Gereja. Doa khusus untuk bapa-bapa akan diadakan pada hari ini bersamaan 30 Mei 2021. Kepada jemaat Tuhan yang ingin memberikan wang persembahan dan persepuluhan, Anda boleh melakukan transaksi secara online ke nombor akaun yang berikut. Jemaat Tuhan, ibadah kita akan bermula sebentar saja lagi. Diharapkan agar semua jemaat Tuhan dapat memberikan tumpuan sepenuhnya sepanjang ibadah kita pada pagi ini. Sekian saja info gereja minggu ini. Selamat Hari Gawai dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat pagi hari ini, dimanapun kita berada, yang berada di gereja maupun yang berada di rumah, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang setia melindungi kami Tuhan. Sungguh pun kami ketika ini melalui hari-hari yang sukar, tetapi kami tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah yang setia memegang hidup kami dimanapun kami berada ketika ini. Tuhan Yesus, Tuhan, pada pagi hari ini kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan dari manapun tempat kami Tuhan Yesus, karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah sepanjang kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-Mu datang menyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama-sama dimanapun kita berada. Di rumah kita masing-masing, kita akan memuji Tuhan. Ku diberi kuasa. Haleluya, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa.
terus menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita katakan ku nyanyi haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji, menyembah Engkau. usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh haleluya, kau hebat Tuhan. Haleluya, kau ajaib Tuhan, kau hebat. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, Engkau ajaib Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Engkau yang membuat kami tidak perlu bimbang, tidak perlu takut dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau saja Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah di dalam kehidupan kami Tuhan. Segala kemuliaan, hormat kami hanya naikkan bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Ya, dimanapun kita berada, kita duduk. Kita akan mendengar dari firman Tuhan. Dengan itu kita mempersilakan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dipersilakan. Oke, puji Tuhan. Selamat pagi kepada jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Apa kabar? Percayalah bahwa kita ada kabar baik dari setiap keluarga dimanapun kita berada pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini. Terdapat daripada Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Sekali lagi, Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Saya minta jemaat Tuhan mengiringi dalam pembacaan. Saya membacanya untuk kita demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula
ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Jadi daripada ayat ini saya angkat tema untuk kita yang kita renungkan pada saat ini ialah gunakan firman Allah. Sekali lagi tema kita ialah gunakan firman Allah. Nah, maksudnya gunakan atau menggunakan firman Tuhan ketika musuh menyerang kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu bagaimana menggunakan firman Tuhan ketika musuh datang menyerang kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita lihat dalam pembacaan ini Yesus, dia menggunakan firman Tuhan ketika iblis menyerang dia. Firman Tuhan diberikan kepada kita adalah untuk kita gunakan ketika musuh menyerang kita. Alkitab menyebut firman Allah adalah pedang roh. Nah, pedang yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, kata Alkitab. Jadi ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini pedang roh yang lebih tajam. Inilah yang kita akan gunakan di dalam peperangan kita menghadap musuh kita. Nah, kita sebagai orang percaya harus menggunakan pedang roh ini atau firman Tuhan ketika kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Pedang roh ini boleh digunakan untuk menangkis seluruh peluru yang dilancarkan oleh musuh-musuh kita terhadap kita. Apabila ianya digunakan dengan sepenuhnya, gunakan pedang roh ini dengan sepenuhnya, boleh menangkis kuasa ataupun panas daripada si jahat. Pedang roh ini sangat lengkap katanya di sini dan tak akan kekurangan. Allah telah menyediakannya untuk anak-anaknya atau bagi kita. Begitu sempurna bagi orang percaya, tidak ada kekurangan. Ya, untuk digunakan ketika musuh atau iblis menyerang kita. Pedang roh ini begitu sempurna. Kalau ia ditulis menurut firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 25, tidak ada yang dapat memuatnya. Jadi begitu lengkap firman Tuhan yang perlu kita gunakan ketika musuh datang menyerang kita. Tuhan Yesus dia menggunakan pedang ini, saudara. Ketika iblis mencobai dia, Yesus menggunakan pedang ini. Ketika Yesus dicobai, dia menang dan iblis lari daripadanya. Jadi kita lihat di sini. Itulah yang membawa kemenangan kepada Tuhan Yesus karena dia berpegang menggunakan firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Hawa juga, ya kita lihat, Hawa tidak menggunakan pedang ini ketika iblis menyerang dia. Kita lihat cerita tentang Hawa, waktu iblis datang, setan menyerang dia. Memang dia tahu, ya, Hawa dia tahu tentang ada firman, Tuhan telah memberikan firman kepadanya. Namun Hawa tidak menggunakannya, dia untuk pengetahuannya saja.
Jadi ini yang kita lihat kepada Hawa. Akhirnya Hawa ikut kata-kata setan itu dan melakukan apa yang setan kata kepadanya, sehingga dia makan buah yang terlarang itu, saudara, yang diberikan dan kemudian dia memberi kepada suaminya Adam, dan keduanya jatuh dalam dosa. Ini yang kita lihat kepada Hawa. Dia tidak menggunakan pedang atau firman Tuhan yang disampaikan, yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadanya. Itu sebab dia jatuh ke dalam dosa. Yesus tidak demikian. Yesus dia menggunakan firman Allah. Setiap kali setan menyerang dia, iblis menyerang dia dengan kata-kata untuk menjatuhkan dia, Yesus berkata, ada firman. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ramai orang di dunia ini, termasuk orang-orang percaya, sama seperti Hawa di sini. Mereka sudah tahu Tuhan berfirman dalam Alkitab, tetapi mereka tidak mau menggunakan firman Tuhan ini. Mereka ikut melakukan apa yang disuruhkan oleh iblis kepada mereka, karena mereka tidak menggunakan firman itu yang mereka sudah tahu ada dalam pikiran mereka. Jadi ini yang kita lihat daripada kita selaku manusia. Nah, mungkin mereka juga pikir bahwa menggunakan firman itu terlalu berat, terlalu susah untuk mereka kalau mereka menggunakannya. Saudara, mungkin mereka pikir sama seperti Daud. Ketika Daud disuruh untuk menggunakan alat perang, ya baju perang, Raja Saul untuk menghadap Goliat. Jadi dia tidak dapat berjalan, dia tidak dapat bergerak, dan kemungkinan orang-orang seperti itu seperti Daud waktu itu. Kenapa seperti ini? Karena dia belum mencobanya. Ya, Daud disuruh pakai baju alat perang Raja Saul, tetapi dia tidak dapat menggunakannya karena dia belum mencobanya. Kalau ia sudah biasa memakainya, saudara, pasti ia dapat. Tetapi karena dia belum pernah ya memakainya, maka ia rasa itu sangat berat. Jadi sehingga dia tidak dapat berjalan, kata Alkitab. Jadi kemungkinan orang-orang yang coba menggunakan firman Tuhan, walaupun dia tahu firman Tuhan tapi dia tidak menggunakannya, dia pikir dia begitu berat dan dia tidak dapat jalan sehingga dia tidak dapat menggunakannya. Jadi saudara, ini yang kita lihat. Bagaimana menggunakan firman Tuhan, kita akan belajar di sini. Ketika musuh menyerang kita, kita perlu belajar perkara ini. Marilah kita perhatikan beberapa hal mengenai bagaimana kita menggunakan firman Tuhan ya untuk berperang. Waktu kita diserang, waktu iblis datang, macam mana kita menggunakannya. Jadi kita akan lihat beberapa perkara. Yang pertama kita belajar di sini ialah kita perlu, karena itu firman Tuhan, Alkitab, ya. Yang pertama kita perlu lihat di sini macam mana kita menggunakan Alkitab itu ialah pertama-tama kita membacanya, ya. Firman Tuhan sangat perlu dibaca, ya. Macam mana dia masuk dalam pikiran kita kalau kita tidak membacanya, kalau tidak ada minat kita untuk membaca firman Tuhan dan tidak mau mendengarnya. Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ini kata Wahyu, ya. Kata penulis, kata Yohanes, berbahagialah orang yang membacakan firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dibaca kepada semua saudara, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 27. Allah memberitahu kepada bangsa Israel melalui Musa supaya raja mereka harus membacakan firman Allah atau hukum yang Tuhan berikan kepada mereka, yang Tuhan tetapkan kepada mereka seumur hidupnya. Ya, dalam Ulangan pasal yang 17 ayat yang ke-19. Tuhan mau mereka membaca firman Tuhan seumur hidup mereka dengan tidak bosan membaca firman Tuhan.
Jadi itu cara yang pertama kita lihat. Kenapa mengharuskan mereka membaca firman Tuhan? Untuk belajar takut akan Tuhan katanya. Daripada firman itu kita belajar takut akan Tuhan. Supaya jangan ia tinggal, supaya dia jangan tinggi hati, maksudnya ya, tidak tinggi hati terhadap saudara yang lain. Itu sebab dia mau membaca firman Tuhan. Dan supaya jangan ia menyimpang dari firman Tuhan itu ke kanan atau ke kiri. Itu sebabnya dia perlu membaca firman Tuhan itu selama seumur hidup dia. Nah, Paulus juga memberi nasihat kepada Timotius dan berkata kepadanya, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Bertekun membaca kitab-kitab suci, ya. Dengan kata lain, Paulus berkata, gunakanlah masamu dengan membaca Alkitab, ya. Gunakan masa kita membaca firman Tuhan. Dalam bahasa Kenya dia sebut todep membaca kitab Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita todep. Nah, saudara sangat perlu menggunakan masa kita untuk membaca firman Tuhan sendiri, ya. Menentukan waktu tiap-tiap hari membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab. Membaca di sini dapat disamakan dengan cara kita mengisi sesuatu barang yang perlu diisi. Sepertinya kita isi minyak dalam lampu, ya. Sepertinya kita isi minyak di dalam kereta dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 25 itu mengenai 10 gadis, 5 diantaranya bodoh. Bodoh, kenapa mereka bodoh? Karena mereka tidak mengisi minyaknya. Dan ada 5 juga di antara mereka yang bijaksana. Kenapa mereka dikatakan bijak? Karena mereka mengisi minyak, ya, di dalam pelita mereka. Jadi ini yang kita lihat, perlu kita isi di dalam benak kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, membaca Alkitab adalah sama seperti kita isi pelita seperti yang dikatakan, yaitu kita perlu isi firman Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, supaya ada firman dalam hidup kita. Nah, iman timbul kata firman Tuhan dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kita ada iman karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Tidak ada iman kalau tidak mendengar firman Tuhan. Ini salah satu sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan, ya, dan mendengarnya, karena ia dapat menimbulkan iman di dalam hati kita. Jadi ini yang pertama kita lihat di sini. Tanpa membaca firman Tuhan, iman tidak timbul dalam hati kita. Iman tidak datang sendiri dalam hati kita tanpa membaca firman Tuhan. Jadi ini yang pertama kita lihat, perlu membaca firman Tuhan. Gunakan firman Tuhan, pertama-tama kita membaca firman Tuhan. Apa yang kita akan gunakan kalau kita belum masuknya, belum memakainya, belum belajarnya? Oke, yang kedua di sini ialah kita merenung firman Tuhan. Kita merenung, sudah membaca firman Tuhan, kita merenung, kita memikir, timbang firman Tuhan. Sesudah kita membaca kata firman Tuhan, langkah kedua adalah kita merenungkan firman Tuhan. Kita merenung firman Tuhan. Menurut pemazmur, orang yang bahagia katanya ialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Dia yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan, sudah membaca firman Tuhan, merenung firman Tuhan. Kenapa harus merenungkan atau memikirkan firman Tuhan siang dan malam? Adalah untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Kita dengar daripada orang lain, firman Tuhan diajar kepada kita, kita perlu dengar itu, renungkan sama ada itu betul atau tidak. Dan kita lihat firman Tuhan, kita banding, yaitu yang kita lihat di sana.
Nah, orang Berea dalam pembacaan dalam Kisah Para Rasul ini, mereka dikatakan baik hati. Mereka mau menerima firman Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka tidak menelannya terus, tetapi mereka memperhatikannya. Ini yang kita lihat daripada firman Tuhan. Mereka membaca bagian firman Tuhan, katanya itu orang Berea yang disinggung oleh Rasul kepada mereka waktu itu. Mereka melihat konteksnya, dari mana dia sebut perkara ini. Mereka lihat itu. Mereka mempertimbangkan maksudnya dan tujuannya. Itu orang Berea. Mereka membandingnya dengan bagian lain di dalam kitab suci mereka. Mereka memeriksa apakah pemahaman Rasul ini atas bagian ini dapat diterima. Jadi tafsiran-tafsiran itu mereka perlu timbang. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan. Allah memerintah Yosua supaya ia merenungkan firman Allah siang dan malam. Ya, Yosua pasal 1 ayat 8. Kita lihat apa pentingnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ini kata firman Tuhan. Itu sebab kita dengar, kita baca, kita renung, supaya kita tidak menyimpang, ya, supaya kita beruntung katanya, dan kemanapun kita pergi itu akan membawa satu keuntungan bagi kita, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita bertindak hati-hati katanya di sana, supaya perjalanan kita berhasil dan akan beruntung. Saudara yang kekasih, sangat penting kita merenungkan firman Tuhan. Selepas kita membaca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, timbang betul-betul firman Tuhan, supaya kita boleh bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan itu. Nah, itu yang kita lihat. Yang kedua, kita gunakan firman Tuhan. Yang ketiga, kita menghafalkan firman Tuhan. Yesus katanya di sini sudah menghafalkan firman Allah yang tertulis. Ketika iblis menyerang Tuhan Yesus, Yesus berkata ada firman, ada tertulis. Artinya yang tertulis dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang dia rujuk, ya Yesus. Tiap-tiap kali iblis menyerang Yesus, dia menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang telah dihafalnya. Saudara yang kekasih, dan berkata kepada iblis, kita lihat ayat 4 dalam pembacaan. Ada tertulis katanya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia hafal Ulangan pasal 8 ayat 3. Itu Tuhan Yesus. Yang seterusnya ayat yang ke-7. Ada pula tertulis katanya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 16, Yesus hafal itu. Yang seterusnya ayat 10, nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 13. Itu ayat-ayat yang dihafal oleh Tuhan Yesus ketika itu. Nah, Yesus menggunakan sekurang-kurangnya katanya 3 ayat yang dihafalkannya, saudara, daripada perjanjian lama ketika dia diserang oleh iblis. Ini sangat penting bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau Tuhan kita menghafalkan firman Tuhan, kita perlu menghafalkan firman Tuhan sekurang-kurangnya seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebenarnya saudara, bukan hanya 3 ayat itu yang dihafalkan oleh Tuhan Yesus, ya kita percaya, melainkan semua ayat-ayat di dalam seluruh Alkitab telah dihafal oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab Yesus adalah firman itu sendiri. Yesus adalah firman itu sendiri. Adapun kita kata dia menghafal karena dia jadi manusia seperti kita. Jadi sebenarnya dia sudah ada semuanya dalam dia, karena dialah firman itu sendiri. Tidak ada yang tidak diketahuinya, semuanya ia tahu. Jadi puji Tuhan. Ini yang kita lihat saudara yang kekasih. Sebagaimana Yesus menghafalkan firman Tuhan,
demikian juga kita sebagai orang percaya sangat perlu menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya, macam mana kita menggunakannya kalau kita tidak ingat, kita tidak hafalnya, supaya ketika musuh datang menyerang kita, kita akan menggunakan dengan tepat ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Jadi saudara yang kekasih, ini yang kita lihat di sana. Alkitab mengajar mengenai bagaimana menghafal atau mengingat ayat firman Tuhan. Kita lihat Ulangan pasal 6 ayat ke-7. Belajarnya katanya berulang-ulang. Jadi saudara, apabila kita mau hafal firman Tuhan, kita baca satu ayat itu berulang-ulang, ya. Satu buku saya belajar juga, dia mengajar menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Ia menyuruh supaya membaca ayat-ayat itu berulang-ulang sehingga sebanyak 35 kali, ya. Dia suruh kita baca ayat itu sampai 35 kali, baru hafal ada dalam pikiran. Barulah ayat itu dapat dihafal dengan baik katanya. Jadi saudara, demikianlah yang kita lihat dalam pengajaran kita pada pagi hari ini. Alkitab mengajar juga menghafalkan firman Tuhan secara berulang-ulang, ya. Yaitu membicarakannya katanya apabila kita duduk di rumah, ya. Bicarakannya kepada anak-anak kita waktu kita ada duduk di rumah. Apabila kita sedang dalam perjalanan, ya, apabila kita berbaring dan apabila kita bangun, ya, berulang-ulang ayat yang sama, belajar itu. Apalagi dia kata mengikatnya sebagai tanda pada tangan kita dan menuliskannya pada tiang pintu rumah kita. Ulangan 6 ayat 7 hingga 9. Inilah caranya kita ingat firman Tuhan. Untuk membantu kita dalam hal ini, di sini kita diberikan beberapa ayat untuk dihafalkan. Ketika menghadapi pencobaan, ya apa saja pencobaan yang datang, ini beberapa ayat yang dapat membantu kita. Yang pertama kita lihat di sini ialah mengenai percabulan, ya. Ayatnya kita membaca dalam Roma pasal 13 ayat 14. Ketika berdusta. Jadi kita membaca Yohanes 8 ayat 44 dan Kolose pasal 3 ayat 9. Ketika memfitnah, Tuhan mengajar kita jangan memfitnah. Kita membaca Yakobus pasal 4 ayat 9. Ketika tidak patuh kepada orang tua, membaca Ibrani pasal 13 ayat 17. Keputusasaan, Galatia pasal 6 ayat 9. Takut akan masa depan, ya. Baca 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Nafsu, dia baca Matius 5 ayat 29. Jadi ini beberapa ayat yang membantu kita, ayat-ayat yang perlu kita hafal dalam hidup kita. Keinginan, banyak lagi yang kita lihat di sini. Untuk membalas dendam, baca firman Tuhan Matius 6 ayat 15. Ya, ada banyak lagi ayat-ayat. Kita perlu membaca daripada firman Tuhan. Kita hafal, ya. Ketika kita diserang, kita ingat itu saudara yang kekasih. Nah, contoh, pada suatu waktu saya selalu beritahu itu kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Dan pada suatu waktu saya disuruh ambil desil, ya, desil malam, ya. Tapi saya kata kepada mereka, saya tidak dapat pergi ambil desil malam. Karena ada firman Tuhan. Kalau saya pikir yang malam itu adalah mencuri. Karena firman Tuhan mengajar jangan mencuri. Jadi saya selaku anak Tuhan tidak boleh mencuri. Kalau boleh saya datang ambil desil itu pada siang hari. Mereka tidak mau. Ya, ini kita lihat firman Tuhan yang kita hafal dalam pikiran kita. Kata-kata firman Tuhan itu ada dalam pikiran kita. Baru ketika musuh datang, pencobaan datang kepada kita, kita ingat firman itu dan kita tidak dapat buat itu. Karena firman Tuhan itu ada. Jadi saudara yang kekasih,
Kita lihat cara Yesus menggunakan firman Tuhan ketika iblis menyerang dia. Kita lihat dalam ayat-ayat tadi. Ini sangat penting kita contohi, saudara. Perhatikan. Kata iblis kepada Yesus, ingat, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa jawab Yesus? Ada tertulis, dia ingat. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Itu yang saya kata tadi dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Ya, hafal. Kata iblis, jika engkau anak Allah, katanya, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jawab Yesus. Ya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 6 ayat 16. Itu dihafal oleh Tuhan Yesus waktu itu. Kata iblis lagi, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jawab Yesus, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ulangan pasal 6 ayat 11, ayat 13. Nah, saudara yang kekasih, demikianlah cara kita menggunakan firman Tuhan. Ketika iblis menyerang kita, membawa kita mau mencobai iman kita, ikut sebagaimana Yesus menggunakan firman Tuhan dalam melawan musuh kita, yaitu iblis. Jadi ini yang kita lihat. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, macam mana kita menggunakan firman Tuhan untuk melawan setan, yaitu kita simpan firman Tuhan dalam hati kita. Kita sudah membaca, sudah merenungkannya dan menghafalkannya, kita simpan dalam hati kita. Ya, setelah kita menghafalkan firman Tuhan, Yesus mau supaya firman itu disimpan atau diletakkan di dalam hati kita. Ya, bukan di luar, ya, di dalam lubuk hati kita. Kata Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, katanya. Dia mau kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, firman-Nya juga tinggal di dalam kita. Jika kamu tetap bersatu dengan aku, katanya dalam terjemahan lain, dan ajaranku kamu simpan dalam hatimu. Ya, kita perlu simpan dalam hati kita. Nah, kata Ayub, perintah dari bibir. Ya, kata Ayub, perintah dari bibirnya, dari bibir Tuhan, tidak kulanggar dalam sanubariku, katanya, kusimpan ucapan mulutnya. Ya, Ayub, itu sebab Ayub tidak menyangkal Tuhan karena dia menyimpan perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam hatinya. Jadi ini yang kita lihat daripada Ayub. Menurut dia di sini, rupanya Ayub katanya menyimpan firman Tuhan dalam jantung hatinya, dalam jantung hatinya, dalam perasaan hatinya yang terdalam. Ya, dia simpan itu sungguh-sungguh dalam hati dia. Inilah yang menyebabkan Ayub begitu kuat, saudara, dan tetap di dalam imannya kepada Allah, walaupun dia menghadapi penderitaan yang begitu teruk ya dalam hidupnya, tapi dia tidak menyangkal Tuhan karena ada firman Tuhan disimpan dalam hatinya. Pemazmur juga berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, simpan firman Tuhan dalam hati supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Pemazmur menyimpan firman Tuhan dalam hatinya supaya dia tidak berdosa kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, ini pentingnya menyimpan firman Tuhan dalam hati kita supaya jangan kita berdosa terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita. Kita tidak berdosa kepada Tuhan, kita tidak berdosa kepada sesama. Jadi itu sebabnya sangat penting kita menyimpankan firman Tuhan dalam hati kita. Dan Allah mau supaya kita berpegang, ya, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya, ya. Jadi berpegang bermaksud juga mematuhi segala perintah Tuhan.
Ya, kalau kita sudah simpan dalam hati kita, kita sudah berpegang dalam firman Tuhan. Jadi ini yang kita lihat yang keempat. Yang kelima, yang terakhir saudara, ialah menggunakan firman Tuhan. Ya, seperti tema kita. Yesus telah menggunakan firman Allah, ya sudah kita bicarakan, untuk melawan serangan iblis terhadap dirinya. Ketika iblis mencobai dia, dia menggunakan. Apa yang dia simpan dalam hatinya dia gunakan. Apa yang ada dalam kodang alat perangnya dia ambil, dia gunakan. Ya, kita lihat di sini. Bukan hanya ketika itu saja katanya Yesus menggunakan firman Allah, tetapi ia menggunakannya senantiasa, menggunakan firman Tuhan selama hidupnya di dunia ini. Dari sejak Yesus tahu, sejak itu dia menggunakan firman Tuhan. Ketika Yesus mengusir orang-orang dalam halaman bait Allah, kita lihat di sana saudara. Ia berkata, ada tertulis katanya, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Di mana ayat itu? Ialah dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7. Yesus menggunakan dalam tiap perkara yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, dia menggunakan firman Tuhan. Demikian yang Tuhan mau kepada saya dan saudara dengan perkara ini, menggunakan firman Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mencegah dia, kita lihat, untuk dibaptis, kata Yesus, biarlah hal itu terjadi katanya, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes Pembaptis menolak Yesus ketika Yesus minta untuk dibaptiskan. Tapi apa kata Yesus? Biarlah hal itu terjadi. Biarlah kamu membaptiskan saya, itu maksudnya. Karena demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu ada dalam pikirannya. Yohanes datang bukan karena dia datang sendiri, tetapi karena dia datang oleh karena Tuhan juga. Itu sebab dia mau dibaptis oleh Yohanes. Saudara, demikianlah yang kita lihat daripada Tuhan Yesus. Dia menggunakan firman Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang Farisi juga, saudara, yang mempersalahkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Ahad, pada hari Sabat. Dia kata, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud, kata dia, ketika ia lapar? Ya, dia ingat apa yang tertulis dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai ayat 6. Yesus beritahu itu kepada para orang Farisi, mengingatkan mereka apa yang terjadi. Itu sebab dia boleh buat itu katanya karena ada firman Tuhan seperti ini. Begitu juga kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau itu ada dalam firman Tuhan, kalau ada sesuatu yang akan kita lakukan, kalau itu ada dalam firman Tuhan, disuruh oleh dapat dilakukan, kita lakukannya. Karena itu ada dalam firman Tuhan. Nah, apa saja, ya apa-apa yang terjadi, kita lihat di sana. Yang dihadapi oleh Yesus, dia menggunakan firman Tuhan. Demikian ia sampai ia menderita di kayu salib. Ya saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yesus melakukan firman Tuhan. Katanya, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Yesus dia mengerjakan. Dia melakukan firman Tuhan. Kata Yesus kepada muridnya, makananku katanya ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus dia melakukan firman Tuhan, menggunakan firman Tuhan, dan seterusnya menerapkan atau mempraktikkan firman Tuhan ke dalam hidup kita. Menggunakan firman Tuhan adalah menerapkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, ya, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan mau kita menerapkan firman Tuhan, menggunakannya, menerapkannya, pakai firman Tuhan dalam hidup kita. Paulus berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kata dia. Itu pengurapan. Apa ini? Penerapan.
Ya, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, kata Paulus. Saudara yang kekasih, itu penerapan. Dia menerapkan yang membolehkan Rasul Paulus dan temannya melakukan tugas pelayanan itu karena dipercayakan oleh Tuhan. Kamilah itu, kata dia. Dia menerapkan firman Tuhan itu ke dalam diri mereka. Demikianlah kita harus menerapkan firman Tuhan ke dalam hidup kita setiap hari. Ya, firman Tuhan yang kita baca, yang kita belajar, kita terapkan dalam hidup kita setiap hari. Nah, bukan gunakannya, kata dia di sini, saudara ingat ini, sebagai jimat. Ya, bukan gunakan firman Tuhan itu sebagai azimat. Orang yang ada jimat. Ada yang menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, ia tidak melakukan apa yang di dalam firman Tuhan itu, tetapi ia pakainya macam orang yang ada azimat. Dia pakai itu macam itu. Ini salah, kata firman Tuhan. Bukan begitu Tuhan mau kita gunakan firman Tuhan. Tuhan berkata, kita lihat firman Tuhan. Anak-anak sekewa, mereka mau coba menggunakan nama Yesus ke atas orang kerasukan roh jahat. Roh jahat menerpa mereka. Mereka lari dengan telanjang. Kisah Rasul pasal 19 ayat 13. Inilah orang yang mau menggunakan firman Tuhan itu seperti jimat. Ya, saudara yang kekasih, jangan menggunakan firman Tuhan ya seperti orang yang pakai jimat. Ya, firman Tuhan bukan azimat yang digunakan seperti itu. Ya, jangan sama seperti orang. Ada satu orang lagi yang bernama Simon. Simon tukang sihir. Ia berpikir dapat membeli kuasa Allah dengan uang. Dia pikir kuasa Allah itu dapat beli dengan uang. Dia mau gunakan itu untuk kepentingan dia. Sebenarnya tidak, saudaraku yang kekasih. Yang kita lihat dalam firman Tuhan. Jika ada yang mempunyai pikiran saudara demikian, harus bertobat, kata firman Tuhan. Ya, bertobat. Ya, dari perbuatan kita, berdoa kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hati kita. Saudara, ada juga orang yang ambil ayat-ayat firman Tuhan. Tidak salah juga gantung ayat itu di sana, ada firman Tuhan. Tapi yang salah dia gantung ayat firman Tuhan di muka pintu dia, menurut dia supaya hantu tidak masuk, walaupun dia tidak ikut firman Tuhan. Itu salah. Ya, ada firman Tuhan kata di sini, ikat pada tiang ambang pintumu, kata dia, supaya kita ingat firman Tuhan ini. Itu maksud dia. Oke? Jadi ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita sama-sama merenung menggunakan firman Tuhan sama seperti Tuhan Yesus menggunakannya. Ya, ketika kita diserang oleh musuh-musuh kita, ataupun ketika kita menghadapi pencobaan, marilah kita terlebih dahulu bertekun membaca firman Tuhan. Yaitu yang kita belajar hari ini. Amalkan membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, baik waktu COVID ini, sebelum kerja, bila saja saudara tentukan waktu untuk membaca firman Tuhan. Ambil masa membaca firman Tuhan untuk mengisi hidup kita, katanya tadi, dengan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan tugas kita, bila sajalah, terserah dengan kita masing-masing. Kita baca firman Tuhan untuk mengisi pikiran kita dengan firman yang kudus. Lalu yang kedua, marilah kita merenungkan firman Tuhan itu. Bila kita membacanya, firman Tuhan mengajar kita supaya kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, jangan kita menyimpang, supaya kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri daripada firman Tuhan. Ini sangat penting. Marilah kita menghafalkan firman Tuhan atau ayat-ayat daripada firman Tuhan, ya, daripada Alkitab, seperti Tuhan Yesus, dia menghafal firman Tuhan, supaya ketika kita diserang, kita senang untuk menggunakan ayat-ayat seperti itu. Saudara, marilah kita simpan firman Tuhan dalam hati kita, supaya iblis tidak mencurinya. Dan sama seperti Ayub, dia simpan
dalam hatinya supaya dia tidak berdosa kepada Tuhan Allah. Dan ini yang kita lihat daripada firman Tuhan. Kita harus menggunakan firman Tuhan itu betul-betul, ya, menjadi pelaku firman. Dengan kata lain, praktikkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, lakukan apa yang kita hadapi, kita ingat firman Tuhan. Oke, inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Jadi terpujilah nama Tuhan. Sekian, terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan ambil masa berdoa khusus bagi bapak-bapak. Ya, bagi bapak-bapak di setiap keluarga dimanapun kita berada. Saya jemput bapak-bapak berdiri dimanapun kita berada pada hari ini. Karena hari ini jemaat kita di dalam doa, dalam jadwal kita, dalam takwim jemaat kita hari ini kita berdoa untuk bapak-bapak. Oke, saya jemput berdiri dimanapun kamu berada. Saya akan berdoa. Kita akan berdoa di sini, saudara, untuk iman bapak-bapak kepada Tuhan Yesus, supaya bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Ya, yang kedua, berdoa untuk kesehatan tubuh setiap bapak-bapak, baik tua dan muda. Kita doa untuk kesehatan. Yang ketiga, kita berdoa untuk pekerjaan bapak-bapak. Ya, apapun pekerjaan yang kita ada, kita doakan mereka. Dan yang keempat, yang terakhir, kita berdoa untuk pekerjaan bapak-bapak, untuk kepimpinan bapak-bapak maksud saya, dalam keluarga masing-masing. Mohon hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam membawa keluarga masing-masing. Oke, ini yang kita akan doakan pada hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kami sudah belajar daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan mau supaya kami menggunakan firman Allah ketika kami diserang oleh musuh dan pencobaan. Tuhan, tolong kami, berkatilah kami Tuhan dengan firman ini hari ini, supaya firman ini Tuhan terus ada dalam hati kami. Dan tolong kami mengingat firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Ketika kami melakukannya Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami dapat menghafal dan dapat menyimpan firman Tuhan, tidak dapat menggunakannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini kami ingin mengambil waktu ini Tuhan, mendoakan bapak-bapak di dalam gereja kami Tuhan. Pertama, kami mendoakan mereka untuk iman mereka, kerohanian mereka Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan Engkau kuatkan iman mereka, Engkau teguhkan hati mereka kepada Engkau Tuhan pada hari ini dan seterusnya. Dan Engkau pegang mereka Tuhan pada hari ini. Berilah mereka hati yang haus akan Engkau. Berilah hati mereka yang kuat, teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus pada saat ini untuk kesehatan tubuh semua bapak-bapak yang tua dan yang muda. Kami mohon Tuhan, Engkau melindungi mereka dengan kuasa Tuhan. Lebih lagi Tuhan, pada waktu ini terhadap beres penyakit yang menular di dunia ini Tuhan, Engkau jadi pelindung mereka. Engkau membungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Beri kepada mereka kesehatan tubuh. Bagi mereka yang sakit pada saat ini Tuhan, ulur tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, sembuhkanlah mereka daripada penyakit-penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus pada saat ini untuk pekerjaan mereka. Tiap-tiap hari Tuhan, apapun pekerjaan yang mereka ada, Tuhan tolong mereka, mampukan mereka dapat mengerjakan pekerjaan. Karena dari pekerjaan inilah mereka mengambil berkat-berkat untuk keluarga mereka Tuhan. Tolong mereka, Engkau memberkati pekerjaan masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepemimpinan mereka, bapak-bapak di dalam keluarga masing-masing Tuhan. Mohon Engkau memberi kepada mereka hikmat, beri kepada mereka kebijaksanaan dalam membawa keluarga mereka, istri, anak-anak, dan cucu-cucu, dan semua mereka Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berilah kepada mereka kepimpinan yang baik yang dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Engkau mengetahui apa yang diperlukan oleh bapak-bapak ini Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan Engkau tahu semuanya. Dan Abang mohon supaya Tuhan Engkau memberikan itu kepada mereka. Terima kasih. Inilah doa kami. Pengucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita.